Oke, kita mulai. Di pesisir Sulawesi Selatan, dulu pernah berdiri sebuah kerajaan yang namanya saja sudah bikin lautan bergetar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan sama-sama mengarungi ombak waktu untuk menyelami kisah kerajaan Goa, sang legenda maritim dari timur. Coba bayangkan deh suasananya. Aroma rempah-rempah yang khas bercampur dengan suara deru ombak. Di pelabuhannya yang super sibuk, kita bisa dengar puluhan bahasa dari seluruh penjuru dunia. Dan di jantung semua itu berdiri tegak sebuah kerajaan yang berani dan berdaulat. Ini bukan cuma catatan sejarah biasa ya. Ini adalah sebuah epik. Epik tentang laut, tentang keberanian, dan tentang harga diri sebuah bangsa. Nah, ini dia pertanyaan besar kita. Gimana ceritanya sebuah kerajaan dari Nusantara, dari pulau kecil, bisa-bisanya berani menantang VOC? Kita lagi ngomongin perusahaan paling kuat di dunia waktu itu loh. Jawabannya? Jawabannya ada di dalam identitas mereka. Oke, mari kita bedah sama-sama. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu jiwanya Goa. Identitas mereka itu bukan terukir di darat, melainkan di atas gelombang lautan. Yuk kita lihat lebih dekat legenda maritim ini. Nah, ini menarik banget. Goa itu kayak punya 3 wajah yang berbeda, tergantung siapa yang melihat. Buat pedagang asing, Goa itu surga, sebuah pelabuhan bebas yang berani. Buat lawannya, kayak VOC, wah, Goa ini ancaman serius, kekuatan maritim yang sangat tangguh. Dan bagi rakyat Bugis Makassar sendiri, Goa adalah simbol harga diri. 3 sisi dari satu kekuatan yang sama. Ini menunjukkan betapa kompleks dan besarnya pengaruh mereka saat itu. Jadi, apa sih rahasia di balik kekuatan Goa? Gimana caranya mereka bisa membangun fondasi yang begitu kokoh sampai-sampai ditakuti sama raksasa Eropa? Nah, jawabannya ada di perjalanan sejarah mereka. Kekuatan Goa itu nggak dibangun dalam semalam ya. Prosesnya panjang. Semuanya berawal dari akar kuno, dari komunitas-komunitas lokal yang emang udah kuat, yang landasannya adat dan keberanian. Terus di pertengahan abad ke-16 ada satu langkah super jenius, penyatuan Goa dan Talo. Ini langsung menciptakan kerajaan yang stabil, terorganisir, dengan armada laut yang wow, tangguh banget. Nah, puncaknya, awal abad ke-17, Islam masuk dan Goa berubah jadi kesultanan. Ini bukan cuma soal keyakinan, ini juga yang memperkuat kekuatan politik dan diplomasi internasional mereka. Dari sinilah Goa melesat ke panggung dunia. Dan ini dia kuncinya, lokasi. Coba deh lihat posisinya. Goa itu ada di jantungnya jalur perdagangan Nusantara, pas banget di persimpangan. Dia menyambungkan Maluku, sumber rempah-rempah di timur, dengan pasar-pasar besar di barat. Artinya apa? Siapapun yang pegang jalur ini, ya, pada dasarnya dia memegang urat nadi perdagangan di seluruh Asia Tenggara. Strategis banget. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Makassar, pelabuhan bebas. Nah, di sini kita bakal lihat prinsip inti yang benar-benar mendefinisikan Goa. Sebuah prinsip yang, ya, pada akhirnya membuat mereka berhadapan langsung dengan kekuatan kolonial. Nah, lihat perbandingan ini. Ini benar-benar akar konfliknya. Di satu sisi, ada Goa. Prinsip mereka jelas, laut adalah milik bersama. Siapapun boleh datang, siapapun boleh berdagang. Adil. Di sisi lain, ada VOC. Prinsip mereka cuma satu kata, monopoli. Mereka mau kuasai semuanya untuk keuntungan mereka sendiri. Udah kebayang kan, 2 ideologi yang bertolak belakang ini yang nggak mungkin bisa damai. Terus, hasilnya apa dari prinsip laut bebas itu? Nah, ini dia jawabannya. Pelabuhan Makassar itu jadi pusat kosmopolitan sejati, benar-benar kota dunia pada masanya. Pedagang dari Semenanjung Melayu, Jawa, Arab, Tiongkok, bahkan dari Eropa, semuanya ngumpul di sini. Mereka bertukar barang, bertukar budaya. Jadi ini bukan cuma sekedar pelabuhan, tapi udah kayak melting pot peradaban global. Ya, seperti yang bisa kita duga, benturan 2 dunia ini akhirnya nggak bisa dihindari lagi. Meledaklah menjadi perang. Dan dari kobaran api peperangan inilah lahir seorang pahlawan, seseorang yang menjadi simbol perlawanan Goa. Dan inilah dia perwujudan perlawanan Goa, Sultan Hasanuddin. Puncak kejayaan sekaligus perlawanan Goa itu ada pada sosok beliau. Dia bukan tipe raja yang cuma duduk manis di singgasana loh. Beliau itu pemimpin yang turun langsung ke medan perang, memimpin rakyatnya dengan keberanian yang luar biasa. Dan kalau butuh bukti seberapa beraninya beliau, ini dia. Musuhnya sendiri loh, Belanda, yang ngasih julukan De Hansjes van het Oosten, ayam jantan dari timur. Kenapa ayam jantan?
Karena ayam jantan itu simbol keberanian, nggak pernah lari dari pertarungan. Bayangin, musuh bebuyutan sampai ngasih julukan kayak gitu. Ini pengakuan tertinggi kan? Bahkan lawan paling sengit pun harus angkat topi pada semangat juangnya. Tapi kita juga perlu ingat ya, Perang Makassar ini bukan perang yang simpel, nggak cuma adu meriam doang. VOC itu licik. Mereka nggak cuma datang bawa kapal perang, mereka juga main politik adu domba, mencoba memecah belah aliansi-aliansi lokal. Jadi ini pertarungan yang kompleks banget. Perang kecerdasan, perang diplomasi, sekaligus ya perang kekuatan militer. Dan akhirnya, ya, Goa memang harus menandatangani perjanjian Bungaya. Syarat-syaratnya berat banget, sangat merugikan. Tapi ada poin yang paling penting di sini. Goa itu mungkin dilukai, tetapi mereka tidak pernah dipermalukan. Ini bukanlah kekalahan jiwa. Semangat perlawanan mereka itu nggak pernah benar-benar padam. Mereka mungkin kalah di medan perang, tapi harga diri mereka itu tetap utuh. Oke, kita sampai di bagian terakhir, warisan abadi Goa. Perang memang udah selesai, tapi apa cerita Goa berhenti sampai di situ? Justru sebaliknya, yuk kita lihat gimana warisan kerajaan ini terus hidup, bahkan lama setelah meriam-meriam itu berhenti berbunyi. Ini yang luar biasa. Kekalahan di Bungaya itu ternyata bukan akhir, malah jadi awal dari babak baru, diaspora besar orang-orang Bugis Makassar. Karena mereka nggak bisa lagi berdagang bebas di kampung halamannya sendiri, mereka seakan-akan membawa lautan bersama mereka. Para pelaut ulung ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan baru, ikut membentuk sejarah dimanapun mereka singgah. Jadi, semangat Goa itu nggak pernah mati. Ia cuma berganti lautan. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah Goa? Ada beberapa nih. Pertama, laut adalah sumber kekuatan bangsa. Laut itu jembatan, bukan tembok. Kedua, perdagangan bebas adalah bentuk kedaulatan. Ini penting. Ketiga, perlawanan itu lahir dari harga diri. Dan yang paling penting dari semuanya, Goa adalah bukti abadi, bukti nyata bahwa sebuah kerajaan maritim dari Nusantara bisa menantang kekuatan global. Mereka menunjukkan kalau kita bisa berdiri setara. Legenda Goa terus berlayar sampai sekarang. Namanya mungkin sudah menjadi bagian dari buku sejarah, tapi legendanya itu tetap hidup. Gaungnya masih bisa kita rasakan di tengah ombak Selat Makassar. Nah, pertanyaan yang sekarang buat kita semua, buat kita renungkan, pelajaran apa dari laut bebasnya yang paling penting hari ini? Di dunia modern yang serba terhubung ini, pelajaran apa dari Goa tentang kebebasan, keberanian, dan kedaulatan yang paling relevan untuk kita?